Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah mengucapkan selamat datang kepada para jemaat dan simpatisan GKI Cipinang Indah, khususnya bagi yang pertama kali hadir dalam ibadah ini. Bila membutuhkan pelayanan lebih lanjut, bisa menghubungi Sekretariat Gereja. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Suryadi Niman. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada beberapa penekanan warta yang akan kami sampaikan. Yang pertama, penabisan Penatua Priyautomo menjadi pendeta. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah menyampaikan kepada seluruh jemaat untuk mengikuti kebaktian secara online penabisan Penatua Priyautomo SC Theol ke dalam jabatan pendeta Gereja Kristen Indonesia dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Cipinang Indah yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 pukul 18.00. Yang kedua, pemahaman Alkitab. Komisi Dewasa GKI Cipinang Indah mengundang seluruh jemaat GKI Cipinang Indah untuk mengikuti secara online pemahaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Kamis 24 November 2022 pukul 19.00 sampai pukul 21 dengan tema Bebas dari Akar Pahit dengan pengkhotbah Pendeta Daun Cevi Naibaho. Yang ketiga, pemilihan calon penatua. Diberitahukan kepada anggota jemaat GKI Cipinang Indah bahwa batas waktu pemasukan usulan nama-nama calon penatua periode 2023-2026 adalah hari ini, Minggu 20 November 2022. Dihimbau kepada anggota jemaat untuk segera memasukkan usulan nama-nama calon penatua dengan mengisi formulir calon penatua yang sudah disediakan di pintu masuk di lantai 1. Yang keempat, berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga Rangga Taksaka Wemas Bangun, anak kedua dari Bapak Thomas Bangun dan Ibu Penatua Wiwin Istanti, pada hari Sabtu pukul 9.37 di Rumah Sakit Harum. Direncanakan akan dimakamkan hari ini di TPU Menteng Pulo. Ibadah tutup peti akan dilaksanakan pada pukul 12.00. Jadi sekaligus ralat, informasi sebelumnya adalah pukul 15, atas permintaan keluarga akan dimajukan menjadi pukul 12.00. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat dan simpatisan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya keluarga Bapak Thomas dan Ibu Penatua Wiwin Istanti diberikan kekuatan dan penghiburan. Yang kelima, laporan bakti sosial Komisi Pemuda. Dengan ini disampaikan laporan kegiatan bakti sosial Komisi Pemuda yang sudah terlaksana pada tanggal 29 Oktober 2022 dengan melihat tayangan berikut ini. Pada bakti sosial kali ini, kami juga berkesempatan untuk merenovasi ruangan tempat tidur yang juga merangkap menjadi kamar mandi, yang mana kami menaikkan lantainya sedikit agar menjadi saluran air sehingga ruangan tidak becek setelah dipakai mandi. Sehingga
nantinya ruangan tersebut akan nyaman untuk dipakai menjadi tempat tidur. Kami juga mengganti keramik ruangan tersebut dikarenakan banyak keramik yang sudah pecah. Dan kedepannya, kami juga akan mengecat ulang dinding ruangan tersebut. Love you too. Umat Tuhan, Tuhan adalah penguasa atas alam semesta. Dialah Raja yang sejati. Dialah Sang Pembesar yang rendah hati. Kepada Dia, Sang Pemilik hidup ini, marilah kita menyembah. Berdiri dan angkatlah suara, nyanyikanlah dan pujilah Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita dalam seluruh hidup dan ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus beserta saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus serta saudara juga. Umat Tuhan, dalam hidup ini kita seringkali berkompetisi, bersaing satu dengan lainnya, hendak menunjukkan segenap kemampuan dan kebesaran diri. Padahal sejatinya kita hanya manusia biasa yang tak memegang kuasa. Hanya Tuhan, Dialah Sang Raja sejati.
Mazmur 24 ayat 10 mengatakan, siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Itu tempat berlindung dan kekuatanku. Dia menolong sungguh, sangatlah terbukti. Walau bumi dan laut bergelora, bumi pun goncang, ku tak takut sebab Allahku beserta. Kota Allah tempat berdiam yang maha tinggi, di sanalah sungai mengalir menyenangkan hati. Karena Allah ada di dalamnya, kota tak goyah. Allah pasti akan menolong selalu. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Bangsa-bangsa ribut dan rusuh, kerajaan goncang saat suaranya terdengar, dan bumi pun hancur. Dia Tuhan Allah semesta beserta kita, kota benteng kita adalah Tuhan. Pergi dan pandanglah karyanya yang membaharui. Peperangan di muka bumi dihentikan Allah. Busur panah tombak dipatahkan dan dihancurkan. Nama Tuhan pun ditinggikan di bumi. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Umat Tuhan, di hadapan Sang Raja Semesta, marilah kita menundukkan kepala dan merendah. Marilah kita mengakui segala kelemahan dan dosa, baik karena perkataan maupun perbuatan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa.
Iya Bapa, dalam memimpin keluarga, kerap kali kami merasa memiliki kekuatan dan kuasa yang besar. Tak jarang kami selalu mengatur anak-anak kami menurut keinginan kami saja, tanpa ingin mendengar harapan mereka. Iya Bapa, terkadang sebagai anak yang tak ingin diatur, kami juga melakukan pemberontakan, baik secara frontal maupun ketika kami lakukan secara diam-diam. Ampunilah kami jika tak bertindak secara tepat dan hangat di tengah keluarga kami. Ya Bapa, di tengah tempat kami bekerja, terkadang kami pun berusaha memperlihatkan keunggulan dibanding rekan dan teman. Perselisihan timbul karena perkataan yang menyakitkan. Ketegangan dan upaya menjatuhkan tercipta karena kami sibuk saling memperlihatkan keunggulan diri. Ampunilah kami yang sering tinggi hati dan ingin dihormati oleh teman-teman dan sesama kami, ya Bapa. Tolonglah kami untuk mengingat kalau Engkau menginginkan kami saling merendahkan diri, seperti Engkau sendiri telah merendahkan diri demi menyatakan kasih bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Umat Tuhan, bagi kita Tuhan, Raja Semesta, menjadi manusia biasa. Demi menyatakan cinta, Dia hadir dan berkarya di dunia. Karena penebusan yang Dia nyatakan, kita pun dapat mengalami penebusan dan tak takluk dalam hukuman dosa. Karena itu dengarkanlah berita anugerah. Kolose 1 ayat 19 sampai 20 yang berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang. Bebanmu jadi ringan, gelapmu pun terang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya.
Saudara-saudara, marilah kita satu di dalam doa, memohon pertolongan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam surga, dalam Yesus Kristus, Engkaulah Sang Raja, pemilik kehidupan kami. Karena itu berkenanlah kiranya Engkau hadir menaburkan firman Tuhan, dan dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, jadikanlah hidup kami menjadi lahan yang subur, ditanami firman Tuhan, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan dan sampai ke dalam kehidupan kami boleh diubah, kami boleh diingatkan, dikuatkan, dihibur, dan ditegur, supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dan kami boleh melakukan karena pertolongan yang berasal dari kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu
Ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika hati kita jauh dari Allah, maka doa-doa yang kita ucapkan jadi sia-sia. Sekali lagi, jika hati kita jauh dari Allah, maka doa-doa yang kita ucapkan jadi sia-sia. Sia-sia karena ucapan doa-doa kita tidak keluar dari hati sebagai sumber kedekatan kita dengan Allah. Dua penjahat yang ada ikut disalib di sebelah kanan dan kiri Yesus memberikan bukti bahwa jarak dekat tidak selalu menjadikan orang dekat dengan Yesus. Apa yang dikatakan seorang penjahat itu, katakanlah yang di sebelah kirinya. Ayat 39. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Saudara-saudara, saya ingat waktu di kuliah, asrama kami di Jogja dulu, di depan gereja besar. Ketika hari Minggu lonceng, teng. Kami bertanya-tanya, ada yang mungkin masih mandi. Itu lonceng keberapa? Baru 1. Oh, baru 15 menit kurang ibadah. Dari ibadah yang dimulai. Tiba-tiba lonceng kedua, teng, teng. Oh, baru 10 menit. Begitu tiba lonceng ketiga, teng, teng, teng. Kami buru-buru berlari. Karena nggak jauh, sekitar anggaplah di depan jalan sana. Karena kurang 5 menit. Saudara-saudara, dekat lingkungan gereja tidak hanya sebagai syarat ibadah dekat dengan Tuhan. Bisa bersama-sama melayani, dekat. Tetapi hatinya tidak tulus, tidak dekat dengan Tuhan. Alhasil menjadi gerutu. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara, apa yang dialami oleh penjahat yang satunya lagi, katakanlah sebelah kanan, Yesus yang disalib, yang juga notabene dekat secara jarak. Ayat 42, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataannya terdengar jauh, masih jauh dari fakta, masih berpengharapan nanti jika engkau datang sebagai Raja. Bahkan secara faktanya, mana mungkin dia sebagai penjahat didengar doa-doanya.
Tetapi saat itu penjahat itu mau mendekatkan hatinya pada Yesus. Walaupun kata-katanya singkat. Saudara-saudara, mungkin ada orang yang percaya tidak pandai merangkai kata-kata doanya. Akan tetapi hatinya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan dekati hati Yesus. Maka niscaya doa-doanya dikabulkan. Ada orang yang percaya rindu melayani, tapi tidak punya kemampuan. Namun hatinya sukacita saat ikut pelayanan, walaupun mendukung di bawah layar, karena hatinya dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, kondisi COVID-19 yang belum berakhir, tetapi yang rindu datang kepada Tuhan, ke gereja, walaupun sesak napas karena masker yang kita pakai, 1 lapis, 2 lapis. Ada yang beribadah online walaupun jauh secara fisik. Tetapi kalau memang hati kita dekat dengan Tuhan, maka doa-doa kita tidak sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjauhkan kita dengan Kristus? Yang menjadikan kita dengan Yesus ada jarak. Bukan jarak fisik, tapi hubungan, yaitu dosa. Bukan soal tempat. Dosa menjadikan seorang yang walaupun diberikan kelebihan dari orang lainnya, melakukan aktivitas pelayanan ibadah, tapi karena dosa menjadikannya ia tidak sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Di dalam ayat 40b, tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa tidak menjadikan kita takut kepada Allah. Amsal 1 ayat 7 saya kutip demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Semakin manis dosa, semakin kita ketagihan dan terbiasa hidup dalam dosa. Dosa menjadikan kita melawan Allah. Penjahat yang disalibkan bersama Yesus yang satunya lagi sudah dihukum masih menghujat dan mengejek pula. Karena dosa menjadikan kita menilai Allah dengan kebenaran-kebenaran kita. Ayat 39. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Jadi dalam keadaan dosa dan melakukan dosa, kita semakin jauh dari Yesus sebagai Raja yang menyelamatkan. Semakin jauh dari pengakuan bahwa Yesus adalah Raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu apa yang menjadikan kita dekat dengan Tuhan dalam keadaan kita berdosa? Karena manusia tidak sempurna. Kita belajar dari penjahat yang di sebelah, katakanlah sebelah kanan
Yesus berkata di dalam ayat 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Belajar dari penjahat yang menyadari dengan tulus mengakui dosa-dosanya, jujur dengan diri sendiri, jujur dengan Tuhan. Penjahat ini tidak menyalahkan siapa-siapa atas perbuatannya yang berdosa. Dia tidak menyalahkan orang tuanya, ini karena orang tua saya jadi begini. Saya keturunan ini dan itu. Dia tidak menyalahkan orang tuanya karena salah didik. Dia tidak menyalahkan orang tuanya karena tidak mampu atau tidak berpendidikan. Dia tidak menyalahkan lingkungannya. Dia tidak menyalahkan siapapun sehingga dia menjadi berdosa. Temannya atau siapapun, pasangannya sekalipun. Jadi penjahat ini tidak menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Yeremia 31 ayat 30. Setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Saudara-saudara, penjahat ini sadar ia punya kebebasan untuk memilih hidup dalam dosa atau hidup dalam perbuatan baik. Hidup tetap diikat oleh dosa atau hidup menerima anugerah keselamatan Yesus. Saudara dan saya punya pilihan, punya keputusan pribadi lepas pribadi untuk melakukan dosa atau datang kepada Tuhan dalam anugerahnya. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Jangan juga salahkan Tuhan. Tuhan sudah memberikan pikiran. Tuhan sudah memberikan hati. Tuhan sudah memberikan semua kelengkapan. Penjahat itu sadar ia punya kebebasan untuk memilih. Dan penjahat itu sadar bahwa karena dosa-dosanya hubungan relasinya dengan Allah terputus. Hubungan dan relasi yang terputus menjadikan apa yang dia lakukan sekecil apapun, hubungannya tidak ada dengan Tuhan. Dia hanya punya hikmatnya sendiri. Dan di dalam kungkungan dosa dia melakukan semua itu. Dan akibatnya dosanya dia harus tanggung di kayu salib. Saudara-saudara, orang yang demikian akan terus menyangkali Tuhan dan apa yang baik dari Tuhan, sehingga melakukan hal-hal yang bertentangan dan dengan Tuhan. Karena itu dalam keadaan terputus dengan Tuhan, bukan karena Tuhan Yesus memutuskan hubungan, tetapi kitalah yang memutuskan hubungan karena dosa. Dan di dalam keadaan seperti itu, penjahat itu memohon, merintih dalam ketidakberdayaan karena kekuatan dosa. Dan ia mengatakan, kalau saya mau dramatisir, Yesus, ingatkanlah aku.
Di dalam kata-katanya ada terkandung maksud, biarlah kasih karunia Tuhan mengingat dia dari jauh yang sudah terhilang. Seperti pemazmur, Mazmur 25 ayat 7 mengatakan, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ingatlah akan aku. Itu sebagai bentuk doa rintihan. Doa memelas untuk dapat belas kasihan Yesus. Karena itu Yesus berkata kepada penjahat yang di sebelah kanan ini yang mengaku dosa-dosanya, hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Di sini Yesus sebagai raja punya otoritas, punya wibawa yang menentukan orang selamat atau tidak. Dan ia datang untuk menyelamatkan orang berdosa yang bertobat dan yang mau datang kepadanya. Dialah raja hidup kita. Sesuatu yang tidak baik bisa diubah menjadi baik. Karena dia berkuasa atas dunia dan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu di minggu kita merayakan Kristus Raja sebelum kita merayakan Advent. Marilah kita datang kepada Tuhan yang punya otoritas wibawa atas kehidupan kita. Mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Raja atas hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan paduan suara PSW GKI Cinda.
Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita. Mari kita mengikrarkan iman seturut pengakuan iman rasuli. Kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Saudara-saudara, mari kita bersama-sama satu hati di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga dalam Yesus Kristus, Engkaulah Raja atas hidup kami. Engkau telah mengaruniakan kehidupan ini kepada kami. Biarlah kami boleh mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Karena itu kami hendak berjalan bersama dengan pimpinan-Mu. Walau kami sadar kami tidak mampu untuk menjalani sesuai dengan kasih anugerah-Mu. Tapi kami percaya Kau sebagai Raja. Kami datang kepadamu memohon belas kasihan agar kami boleh terus diubah menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami percaya Engkau mempunyai otoritas, Engkau mempunyai kuasa untuk mengubah kami. Karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Juga kehidupan pelayanan dari jemaat-Mu GKI Cipinang Indah, yang oleh anggota jemaat dan juga simpatisannya, yang oleh para majelis yang di dalamnya penetua dan hamba-hamba Tuhan, pendeta, juga para pengurus-pengurus komisi yang ada, kepanitiaan, dan setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan demi pelayanan, baik dalam ibadah demi ibadah. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pergumulan panitia pengembangan Jemaat GKI Cipinang Indah. Tuhan berkati apa yang menjadi rencana Tuhan adalah indah pada waktunya. Karena itu kami terus berdoa, kami terus bergumul. Biarlah kasih anugerah Tuhan boleh hadir seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini berbaring sakit, atau di dalam pemulihan dan keterbatasan aktivitas karena usia, karena tidak mungkin dapat berjalan. Tuhan, Engkau yang menolong, Engkaulah yang empunya hidup kami dan menciptakannya. Tuhan yang mengaruniakan, Tuhan juga yang dapat memulihkan dan memelihara. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu saudara-saudara kami ini. Juga kami teringat akan keluarga Bapak Thomas Bangun
Pak Thomas dan Ibu Wiwin, keluarga yang saat ini telah kehilangan yang dikasihinya, anaknya Rangga. Betapa pedih yang harus dirasakan, tetapi kami percaya iman kami melebihi dari kesedihan kami. Iman kami terus berpengharapan bahwa ada rencana Tuhan yang baik di balik semua kesedihan sekalipun. Kami percaya Tuhan yang menghibur, menguatkan keluarga Bapak Thomas Bang. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, wakil-wakil rakyat. Ketika mereka mengambil setiap kebijakan-kebijakan, roh hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripadamu lah, yang terus menolong bangsa kami agar kedepannya lebih baik. Dan terkhusus kami berdoa untuk kedepannya di mana akan ada pemilihan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan kami kedamaian, berikan kami jalan yang baik, agar semua itu proses dapat berjalan dengan damai, sehingga terpilih pemimpin-pemimpin yang boleh dipilih, yang Tuhan sendiri berkati, sehingga bangsa negara kami lebih baik ke depan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, dalam setiap kelemahan, Tuhan hadir menyatakan kekuatan. Di dalam segala kekurangan, Tuhan hadir menyatakan berkat dan pertolongan. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan rasa syukur kepada Tuhan, seperti ajakan dalam Mazmur 52 ayat 11 yang berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Saudara yang hadir di ruang ibadah ini dapat memberikan persembahan pada kantong persembahan dan kotak persembahan, ataupun dengan mengirimkannya ke rekening Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah dan rekening Panitia Pengembangan GKI Cipinang Indah. Terima
Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku. Agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang selalu memelihara kami. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan karena Kau telah memelihara langkah kami dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan karena Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan yang sesungguhnya ini semua berasal dari kebaikan yang daripada-Mu ya Bapa. Berkati kami yang memberikan persembahan ya Tuhan. Berkati juga orang-orang yang akan mengelolanya, sehingga ini akan menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Pelihara setiap langkah hidup kami ke depan ya Bapa. Jaga senantiasa kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selalu.
firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Damaikanlah sengketa, satukan yang pecah, ampuni yang bersalah, lindungi yang lemah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Kendati kuasa dunia selalu menentang, penindas akan jatuh dan salib telah menang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Lanjutkanlah hidup saudara dalam kasih karunia dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Suryadi Niman. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.